Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Vita Fitisia dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami ingin mengenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Next. Baik, di kelompok 3 ini ada saya sendiri, Andreas Syafadli dengan NIM 2020-841. Yang kedua ada Gulo Erda Murni dengan NIM 2020-80143. Tema minuman kami di sini planning bisnis kita ini minuman segar dan menyehatkan, yaitu Zillennial Drink. Next. Baik, presentasi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Kita akan memperkenalkan minuman yang sudah kita jalankan, yaitu Zillennial. Nah, usaha kecil menengah atau UMKM ini adalah salah satu penggerak perekonomian di Indonesia dengan kontribusi sekitar 60% dari produk domestik atau PDB yang biasa kita kenal. Nah, adanya pandemi COVID-19 tahun kemarin membuat para pembisnis harus beradaptasi terhadap kondisi yang ada agar dapat mempertahankan bisnisnya, terutama pada sektor usaha kuliner. Nah, kami juga mengamati bahwa akhir-akhir ini banyak termaksud anak muda generasi milenial sangat menyukai minuman manis dengan berbagai varian rasa yang unik. Apalagi anak muda zaman sekarang lebih suka yang serba praktis dan tertarik akan hal baru. Contohnya mereka bisa menikmati 2 varian minuman sekaligus dalam kemasan minuman 2-in-1 ini. Nah, lalu kita masuk ke dalam visi dan misi usaha kita. Visi kita adalah dalam usaha yang kita lakukan ialah memproduksi minuman aneka rasa buah-buahan sebagai salah satu peluang usaha kecil menengah di Indonesia. Jadi buah-buahan ini adalah salah satu bahan utama kita. Lalu kita menyediakan produk berkualitas untuk masyarakat, merupakan salah satu visi kita juga. Dengan cara ini kita mengharapkan bisa mendapat keuntungan yang maksimal dari usaha kita. Lalu misi kita yang pertama, proses produksi yang praktis, higienis, dan efisien, baik dari tempat, alat, dan bahan-bahan yang kami gunakan, kami pastikan akan higienis. Lalu yang kedua, menjaga cita rasa produk yang kita jual agar dapat bersaing pada pesaing lainnya. Lalu yang ketiga, memberikan pelayanan ekstra kepada konsumen sesuai kebutuhan mereka tentunya. Lalu yang keempat, dengan rasa yang khas dan harga yang terjangkau, kita mengharapkan kepuasan dari pelanggan juga. Lalu yang terakhir, kita memperkenalkan cara mengelola buah-buahan kepada masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu executive summary. Nah, varian minuman tunggal yang tersaji dalam satu gelas sudah sangat biasa, karena biasanya kita beli minuman dengan yang cupnya hanya satu, jadi kayak cuma bisa digunakan untuk satu varian rasa saja. Namun, bagaimana jika saat ini terdapat 2 varian minuman yang disatukan dalam gelas yang sama? Ini pasti menjadi inovasi yang baru buat para kaum milenial seperti kita ini. Nah, inovasi dalam membuat minuman 2-in-1 ini, kami ingin para pembeli merasakan minuman yang pasti ada rasa manis segar, namun tetap sehat dan dapat dikonsumsi oleh siapapun. Lalu pembeli dapat memilih satu minuman buah manis, lalu yang satu manis bisa bebas request, bisa less sugar juga kalau tidak suka manis. Lalu selanjutnya ada industri analisis. Nah, Zillennial ini adalah bisnis penggerak, bisnis yang bergerak di bidang minuman, di mana merupakan salah satu bisnis yang memiliki peluang paling besar saat ini, karena minuman dalam kemasan 2-in-1 ini saat ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat yang serba praktis dan menjadi bukti bahwa bisnis ini akan berkembang dengan pesat. Nah, saat ini masyarakat sangat antusias dengan adanya hal baru atau konsep baru dari sebuah produk kemasan 2-in-1 ini. Lalu beberapa tahun belakangan ini, bahkan 1 tahun terakhir ini, banyak
bisnis minuman cup baru yang tumbuh di beberapa kota di Indonesia, termasuk ibu kota kita ya. Nah, lalu dengan berbagai macam konsep, produk dan cita rasa yang variatif, bisa dibilang tren minuman cup ini memang sangat-sangat memuncak pada saat itu. Nah, saat minuman kemasan dengan berbagai macam varian rasa dan topping menarik sudah tak asing lagi didengar, terutama bagi generasi milenial seperti kita. Nah, maraknya bisnis kemasan 2-in-1 ini cukup menjanjikan, apalagi secara industri, bisnis makanan dan minuman masih merupakan salah satu usaha yang sangat menguntungkan. Lalu yang ketiga, dengan adanya internet dan aplikasi online, bukan lagi hal asing bagi kita, kaum masyarakat Indonesia, terutama anak muda, karena teknologi tersebut yang membuat tren bisnis kuliner di Indonesia semakin tinggi. Banyak iklan di media sosial yang mempromosikan bisnis kuliner maupun minuman dengan sangat kreatif dan semenarik mungkin. Ditambah lagi dengan berbagai macam merchandise yang bisa didapatkan. Next. Selanjutnya, ini ada analisis peluang pesaing, maaf. Dari hasil observasi yang kita lakukan, kita menemukan juga keunggulan dan kelemahan pesaing-pesaing utama, terutama zilenial yang dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk pesaingnya ada Supadring, yaitu keunggulannya, produknya harganya tergolong murah, varian minumannya cukup beragam atau banyak, lalu lokasinya strategis dekat dengan sekolahan. Nah, kelemahannya yaitu tempatnya biasa saja dan cukup sempit, jadi tidak begitu strategis. Untuk dine-in mungkin tidak strategis. Lalu ada Calais, yang pertama itu keunggulannya variasi minumannya banyak. Nah, yang kedua tempatnya nyaman dan memiliki interior yang menarik. Lalu yang ketiga lokasi strategis dekat dengan sekolahan. Nah, untuk kelemahan Calais ini yaitu harganya tergolong cukup mahal. Jadi ada yang cukup di kantong pelajar, ada yang tidak pas di kantong pelajar juga. Lalu selanjutnya ada descriptive of venture, yaitu bisnis minuman zilenial ini jenis produk yang kami tawarkan adalah sebuah produk minuman dengan berbagai macam variasi rasa yang unik, yang dikemas menggunakan kemasan 2-in-1. Nah, jarang banget kan ada minuman yang kemasannya 2-in-1, jadi rasanya bisa dicampur-campur. Jadi pelanggan pun puas dengan apa yang mereka dapatkan. Kami melakukan penawaran yang baik dan pelanggan pun puas. Lalu produk minuman zilenial ini berdasarkan pada low contact system, karena pelanggan dapat mengirimkan permintaannya lewat chat, Instagram, WhatsApp, dan tidak dapat dibeli secara langsung. Ini dilakukan dalam online promotion. Oke, selanjutnya yaitu production plan, yaitu proses pembuatan zilenial ini akan melalui berbagai proses dan elemen yang ada di dalamnya, mulai dari ketersediaan bahan, peralatan, tenaga kerja, hingga kinerja mesin dan penjadwalan produk. Dengan memonitoring dari pusat untuk memastikan kelancaran semua aspek produksi hingga pemasaran dari pusat hingga stand di setiap daerah harus berjalan dengan sangat baik. Nah, rencananya zilenial ini akan melakukan beberapa strategi untuk mengoptimalkan perencanaan produksi. Yang pertama itu memiliki sistem manajemen penjualan, lalu mengontrol persediaan dengan baik, apakah persediaan itu cukup atau kurang. Jadi itu ada yang mengontrolnya nanti. Lalu yang ketiga menggunakan sistem perencanaan produksi. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada Instagram kami. Total followers-nya itu 12.000. Total kenaikannya yang cukup signifikan di bulan Mei sangat melonjak. Overall-nya 31, followers-nya bertambah 71%, unfollows 46. Nah, di sini ada insight overview. Ini akun-akun yang sudah melihat aktivitas di Instagram kami selama 7 hari. Nah, di sini ada
rata-rata usia yang melihat Instagram zilenial kami, yaitu di usia 13 tahun sampai 17 tahun itu ada 3,5%, 18 sampai 24 49,8%, 25 sampai 34 tahun itu ada 39,2%, 35 tahun sampai 44 tahun itu 4,9%, 45 sampai 54 tahun itu 1,6%. Next. Ini audiensnya berasal dari mana saja. Yang paling tertinggi itu ada di Jakarta, yaitu totalnya 61,9%, Depok 11,2%, Tangerang 5,6%, Bekasi 4,2%. Karena kami menjual ini di daerah Jakarta Selatan, daerah Pondok Indah. Nah, ini top country-nya itu ada di Indonesia. Yang kedua itu ada Slovakia dengan 0,7%. Hanya beberapa orang. Di sini ada kenaikan yang sangat signifikan selama 7 hari. Next. Baik, ini post interaction-nya kita bertambah sebesar 2,183%. Profil aktifnya itu bertambah sangat signifikan juga, 141%. Dari webnya juga tambah 15%, business address type-nya 50%. Next. Baik, di sini ada operation plan-nya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang F&B yang bosan dengan minuman seperti itu-itu saja. Maka dari itu, dengan adanya zilenial akan dapat membantu konsumen untuk mendapatkan variasi minuman lain, bahkan dengan 1 gelas bisa mendapatkan 2 varian minuman. Untuk alur pemesanan, kita memakai sistem franchise yang akan tersebar di berbagai kota di Indonesia. Customer dapat mendatangi langsung stand kita yang terdapat di kota-kota mereka. Bisa juga melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Next. Di sini ada marketing plan-nya. Yang pertama itu pricing. Di sini ada beberapa rasa yang bisa dikombin campur-campur sesuai minat konsumen atau request konsumennya. Yang pertama itu ada tiramisu plus cappuccino 12.000. Yang kedua ada rasa black booster 15.000. Yang ketiga ada rasa mango plus vanilla 20.000. Yang keempat ada rasa soda plus orange itu jeruk 18.000. Rasa matcha plus coklat 25.000. Seperti ini bentuk botolnya yang ada 2 sisi. Di sini bisa diisi dengan minuman buah-buahan dan di sini minuman segar. Dan seperti ini tutup botolnya. Dan apabila ditutup akan menjadi 2 varian rasa. Next. Yang kedua di marketing plan ini ada distribution. Usaha kami di dalam menjual produk untuk targetnya di tempat yang ramai, terutama di tempat-tempat sekolahan atau universitas, perkantoran, tempat futsal, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada promosinya. Untuk kami, usaha kami di dalam melakukan kegiatan promosi, produk fokus pada dikenal itu ada beberapa sosmed
kita melakukan promosi produk kita, terutama sih di Instagram yang sudah kami melakukan promosi ke Putri Pariwisata. Yang kedua ada TikTok melalui konten-konten seperti video-video dan lain-lain. YouTube juga kita upload konten-konten perkenalan minuman kita, apa itu minuman zilenial. Facebook juga kita menawarkan produk-produk kita, rasa-rasa terbaru yang akan muncul nanti. Nah, di sini kita menyediakan, kita melakukan endorsement kepada selebgram itu yang minimal followers-nya 20.000 agar, produk kita diketahui oleh masyarakat luas. Next. Yang keempat ini ada produk forecast. Rencana untuk produk ke depan setelah 3 bulan operasional, pihak manajemen akan melakukan cek dan evaluasi untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, riset di beberapa wilayah untuk mencari tempat yang memiliki prospek strategis untuk tempat produk baru. Lalu meminta masukan dari pelanggan melalui media sosial resmi usaha terkait saran rasa minuman yang baru, serta melakukan development dengan melakukan diversifikasi produk. Ini sama aja kita meminta feedback kepada konsumen agar mengevaluasi produk kita supaya lebih baik lagi ke depannya. Next. Selanjutnya ada kontrol. Pihak manajemen untuk menjaga kepercayaan pelanggan akan melakukan quality control yang ketat dengan berdasarkan standar operasional prosedur yang sudah dibuat. Quality control ini atau QC dengan mencari bahan baku berkualitas dari supplier terpercaya, menjaga ketahanan bahan dan karyawan di dalam bekerja berdasarkan SOP yang sudah dibuat dengan memperhatikan seluruh input sampai output. Next. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Andriansyah. Lalu selanjutnya kita membahas tentang organization plan. Yang pertama itu from of ownership. Usaha yang kita pakai ini memiliki jenis kemitraan yang bernama GP atau General Partnership, yang dimana kegiatan kerjasama ini dilakukan sama-sama aktif dan secara merata oleh semua pihak. Nah, untuk melakukan operasi bisnis sehari-hari juga ada yang bertanggung jawab terhadap permasalahan hukum terkait prosedur bisnis yang dijalankan serta utang yang dimiliki oleh usaha kepada pihak lain. Lalu yang B, identifikasi of partnership, yaitu ada Andrea Syafadli, lalu ada saya sendiri Guliarda Murni Karunia Kasih. Lalu manajemen tim background kami, yang pertama itu ada Andrea Syafadli, manajemen Trisakti School of Management, lalu ada Guliarda Murni, manajemen Trisakti. Lalu selanjutnya kita masuk ke roles and responsibility of member, yaitu Andrian Syafadli sebagai Chief Executive Officer. Nah, Andrian ini akan bertanggung jawab dalam memimpin perusahaan, lalu melakukan lobby untuk menjalin partnership dengan perusahaan lain. Nah, lalu Andrian Syafadli juga menjadi CFO atau Chief Financial Officer. Lalu Andrian ini akan bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan keuangan usaha, menentukan kebijakan keuangan usaha berdasarkan kondisi perusahaan kita. Nah, membuat laporan keuangan juga, serta membuat strategi keuangan untuk efektivitas perusahaan kita. Lalu saya sendiri sebagai Chief Marketing Officer, nah saya akan bertanggung jawab di bagian marketing perusahaan, bagaimana cara meningkatkan penjualan produk, mempromosikan produk kepada pihak-pihak banyak, lalu menentukan strategi marketing apa saja yang akan kita gunakan. Lalu selanjutnya saya menjadi CEO, Chief Operational Officer. Nah, saya akan bertanggung jawab memastikan kegiatan operasional sehari-hari akan berjalan dengan lancar. Lalu menyusun perencanaan yang memprioritaskan pelanggan, karyawan, dan kebutuhan perusahaan.
Lalu kami juga memastikan ketersediaan dan kualitas bahan baku, menjamin kualitas produk agar tetap baik. Oke, selanjutnya ada assessment of risk, yaitu yang pertama packaging belum ramah lingkungan. Packaging yang ramah lingkungan memerlukan biaya yang lebih besar dan berdampak terhadap harga produk yang sudah kami jual. Nah, maksudnya packaging yang tidak ramah lingkungan ini karena plastik. Kami bahan dasarnya yaitu plastik, jadi belum ramah lingkungan. Lalu selera pasar yang selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Lalu belum dapat dilakukan pembelian jarak jauh antar daerah. Nah, kita juga memerlukan packaging varian baru, botol anti tumpah. Terus kompetitor yang cukup banyak pesaing yang sudah ada saat ini dengan berbagai macam varian minuman yang mungkin kaum seperti kita sudah banyak mencoba. Lalu cuaca atau kondisi alam dan bencana alam yang tidak dapat diprediksi. Misalnya kayak mungkin kalau musim hujan kan nggak mungkin kita kayak minum es. Jadi ini kondisi dari bencana alam yang belum kita dapat prediksi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada finansial dari zilenialnya. Next. Di sini ada asumsi biaya pengeluaran kami berdua selama 1 bulan. Dana ini kita peroleh dari dana pribadi. Pengeluaran bahan habis atau bahan pakai itu untuk susu full cream itu untuk satuannya itu harganya 18.000, kita membeli total 20 susu full cream dengan total 360.000. Nah, yang kedua itu ada es batu kristal. Es batu kristal itu satuannya 12.500. Dan kita membeli 10 karung es batu kristal itu yang modern dengan harga sebesar 125.000. Yang ketiga itu ada cup yang ini untuk minumannya satuannya itu 20.000, per lusin itu 20.000, kita membeli 60 dengan total 100.000. Ini yang keempat itu sedotan, kita beli 1 paknya itu 15.000, kita beli 5 pak dengan total 75.000. Yang kelima ada paper bag, kita beli 1 paper bag itu harganya 3.000, kita beli 50 pak paper bag itu 50 pitch paper bag dengan harga 150.000. Yang keenam itu ada drink powernya atau 5 rasa favorit yang tadi yang sudah dijelaskan dengan satuannya itu 45.000 1 kilonya. Dan kita membeli 10 karena kita kali 2, 1 rasa kita kali 2 buat jaga-jaga itu dengan total 450.000. Next. Nah, di sini kita ada toppingnya nih. Yang pertama itu ada puding. Puding yang plastikan itu dengan 1 plastik itu seharga 10.000, kita beli 5 pak dengan harga 50.000. Yang kedua itu ada topping boba. Topping boba itu 1 paknya itu 19.000. 19.000 kita beli 5 pak. Jadi 95.000. Nah, yang ketiga itu ada keju. Keju satunya 23.000. Kita beli keju yang sudah terkenal yang banyak dipakai untuk minum-minuman segar, yaitu satunya 23.000 dengan kita membeli 2 pitch itu dengan harga 46.000. Yang keempat itu ada Oreo Crumb. Kita membeli 1 karena itu 1 paknya udah banyak banget. Jadi totalnya itu 60.000. Nah, buah ini tergantung minat konsumen. Biasanya kita pakai melon, kita pakai buah-buahan yang segar deh pokoknya.
dengan pokoknya kita bikin konsumen ini puas dengan minuman kita. Itu totalnya 200.000 1 kilonya. Yang keenam itu ada gula. Gula 1 kilonya itu 10.000, kita beli 5 totalnya 50.000. Nah, yang terakhir ini kita pakai sirup nih. Sirup ini khusus, kita membeli bukan sirup yang ada di Alfamart, kita beli sirup khusus untuk minuman. Yang satuannya harganya 35.000. Nah, untuk saat ini sirupnya kita jadi 3. Pertama ada sirup leci, strawberry, sama sirup Risa. Nah, tapi kita tulis di sini satu sirup saja, sirup leci, yaitu dengan harga 35.000. Jadi, total keseluruhan kita membeli bahan-bahan topping ini, totalnya yaitu 1.760.000. 1.796.000. Next. Nah, di sini kita bahas nih penjualannya, menentukan harga jual, model produk, kemudian yang bahan bakunya nih. Dari total keseluruhan yang tadi tuh kita 1.796.000. APP per bulannya itu modal atau produksi kita dari yang tadi sebelumnya, harga sebelumnya 1.796.000 dibagi 60, jadi 30.000. Harga jual yang ditetapkannya itu 15.000. Kita ngambil yang terendah aja kalau untuk perhitungan ini biar diakumulasikan gampang. Harga penjualan per harinya bisa mencapai 60 pitch. 60 pitch itu kalau kita kalikan dengan harga, misalkan konsumen itu membeli yang 15.000, 60 cup, kita mendapatkan pendapatan 900.000 per hari. Nah, ini baru yang 15.000, belum yang 25.000. Nah, di sini juga ada target pendapatan, pengeluaran, dan laba. Nah, di sini ada pertama itu pendapatan per bulan. Pendapatan per bulan kita udah kita lihat ini, kita dari yang 15.000-an aja 60 cup per hari itu kita bisa tembus 900.000. Nah, di 900.000 ini kita kalikan 30 hari. Nah, jadi pendapatan kami selama sebulan itu 27 juta. Tapi kan kalau pengusaha kan tergantung rezekinya, bisa naik dan bisa turun. Insya Allah naik terus. Yang kedua itu pengeluaran per bulan. Pengeluaran per bulan untuk bahan baku itu kita cukup kita ambil bersihnya itu, biasanya aku ngambil bersihnya itu 2 juta. Tapi setelah kami membeli bahan baku dan lain-lain, ternyata totalnya hanya 1.796.000. Karena kita patungan dari per orang itu, kita melaksanakan ini 2 orang, kita melaksanakan 2 orang, jadi kita patungan dengan bermodal 2 juta rupiah. Yang ketiga ini ada laba per bulan, sama dengan laba per bulan ini pendapatan per bulan dikurang pengeluaran per bulan. Nah, pendapatan per bulannya ini kita menyentuh angka 27 juta. Dan pengeluaran per bulannya ini untuk membeli bahan bakunya lagi kita di angka 1.796.000. Jadi total keseluruhan bersih pendapatan kita per bulan itu 25.204.000. Nah, ini ada sumber dana. Sumber dananya ini dari modal kita sendiri yang patungan, kita sejuta. Jadi kita gabungin jadi 2 juta. Baik, next. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.